Shalom ambasador. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah online di sore hari ini. Pastikan saudara ada dalam posisi yang aman, yang nyaman, karena ini adalah ibadah bagi kita. Kita tinggikan Dia, kita menyembah, kita agungkan Dia. Karena itu sebelum ibadah ini dimulai, mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerah dan kemurahanmu bagi setiap kami. Kami telah diberikan kekuatan, dipimpin, dibimbing melewati hari demi hari. Dan biarlah di saat ini Tuhan, waktu ini kami gunakan untuk beribadah kepada Engkau, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sekaligus kami akan mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami berdoa biarlah Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir ibadah ini. Berkati setiap kami yang melayani, biar semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu turun atas setiap kami. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kabarnya pasti luar biasa, amin. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik, kita agungkan Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Oh, oh. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak berhenti dariku. Biar musik memuji Tuhan, amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang,
Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menduitku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Yes, Jesus. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching your heart, hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Kau yang hadir dalam hidup kami, bawa lebih dekat lagi. Oh Jesus, ku ingin selalu lebih dekat lagi di dalammu, bertemu muka dengan muka, mengerti isi hatimu selalu, Tuhan. Bawaku lebih dalam, mengenal isi hatimu, biar hidupku mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau, Tuhan. Oh, biar segala kemuliaan hanya bagimu, Tuhan. Segala kemuliaan Tuhan. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh
Lord, yes, for your name is great and greatly to be praised. I give glory, Jesus. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. Yes, Jesus. Hanya namamu yang layak ditinggikan, yang diagungkan Bapa. Izinkan kami mendengar isi hatimu jauh lebih lagi ya Bapa. Biarlah Roh Kudusmu yang memberikan hikmat dimanapun kami berada melalui hambamu nanti ya Bapa. Terima kasih Bapa, ini pujian kami, pengagungan kami, penyembahan kami. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudara, kembali Anda bertemu dengan saya di minggu pertama bulan Agustus ini di kebaktian online Rock Ambassador. Saudaraku sekalian, situasi keadaan Anda dan saya tetap sama, sebuah situasi yang unpredictable, COVID-19 belum juga ditemukan atau bagaimana vaksinnya bisa meredakan wabah COVID ini. Sudah tentu saja kita tahu bahwa ini melanda banyak sektor dalam kehidupan kita sehingga hidup kita tidak nyaman lagi. Sesuatu hal yang terjadi di luar perkiraan dan harapan-harapan setiap kita. Kita berjalan sepertinya dalam awan kegelapan. Kita tidak tahu sampai mana ujung daripada wabah COVID-19 ini dengan segala dampak negatifnya buat setiap kita. Dan kita tahu sampai sekarang pun gereja kita masih belum diperkenan untuk kebaktian di darat. Saudaraku sekalian, tapi biarlah melalui kebaktian online ini Anda dan saya bisa mendapat guidance dari kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda ingin judul yang saya sampaikan adalah The Power of Hope in Hopeless Situation. Kuasa daripada pengharapan di dalam situasi yang tidak bisa diharapkan. Saudara, sebenarnya khotbah ini pernah saya sampaikan setahun yang lalu, tapi saya melihat situasi saat ini sepertinya khotbah ini masih relevan dan tepat untuk disampaikan. Sebagai sebuah ayat yang mendasarinya, saudaraku, saya membacakan Pengkhotbah 9 ayat yang keempat. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudaraku sekalian, sebenarnya asa atau kekuatan hidup atau pengharapan itu ada dan diberikan Tuhan, dikaruniakan Tuhan
pada setiap manusia yang hidup, bahkan binatang yang hidup. Kalau kita lihat tangisan bayi, kita melihat bahwa kekuatan kehidupan itu sudah diberikan, dikaruniakan Tuhan kepada setiap makhluk hidup, saudaraku sekalian. Dan benih pengharapan itu sebenarnya bukan berasal dari kekuatan manusia, tetapi sebuah kekuatan yang natural yang diberikan Tuhan. Nah, saudaraku, kita bisa melihat bahwa anak-anak balita itu sepertinya selalu mempunyai semangat di dalam hidupnya, mempunyai energi di dalam hidupnya. Sebagai suatu pengalaman atau pengamatan saudara, kalau saudara melihat anak-anak balita, saudaraku, mereka mempunyai cita-cita atau pengharapan yang tidak terbatas sebelum orang tuanya membatasi apa yang dia bisa pikirkan secara logika. Saudaraku sekalian, itu sebabnya semangat kehidupan itu biasanya menjadi pudar ketika seseorang mulai berusia tua. Ketika pengalaman-pengalaman dan situasi-situasi di dalam kehidupannya yang katanya banyak makan asam garam itu membuat dia semakin banyak persoalan, darah tinggi, dan kemudian ujung-ujungnya adalah pengharapan mereka menjadi menipis atau memudar. Saudaraku, kita harus belajar kepada anak-anak yang terus mempunyai pengharapan dalam situasi, keadaan, kesulitan apapun. Mereka percaya bahkan kepada orang tua mereka yang mungkin menjanjikan sesuatu yang bahkan orang tuanya tahu barangkali tidak bisa untuk memenuhinya. Jadi saudaraku sekalian, pengharapan itu ada sebenarnya, dan tinggal bagaimana kita memaintain pengharapan yang ada di dalam setiap kita. Saudaraku sekalian, mungkin ada seseorang yang pesimis atau ada pendulum dari seseorang itu yang optimistik. Tetapi saudaraku, sekali lagi, dalam situasi seperti ini, seoptimis apapun keadaan kita, sepertinya kita mengalami jalan buntu, saudaraku sekalian. Namun saudaraku, sekali lagi, kita harus tidak pernah ada kamus putus asa dalam hidup kita. Alkitab tadi berkata sebuah alegoris, saudaraku sekalian, bahwa anjing yang masih hidup itu masih mempunyai pengharapan dibandingkan dengan saudaraku singa yang mati. Ini menggambarkan saudaraku, seperkasa apapun Anda, bertalenta luar biasa sekalipun Anda, pendidikan Anda luar biasa, tetapi bila mana asa itu sudah pudar, maka Anda kalah dibandingkan dengan orang-orang yang mungkin secara fisik cacat atau secara talenta itu terbatas, tetapi dia masih punya semangat hidup. Maka itu saudaraku sekalian, biarlah hari ini siapapun Anda dan saya yang hari ini mengalami persoalan sesulit apapun, kita tidak boleh memudarkan harapan yang Tuhan berikan, kehidupan yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Saudaraku, apakah pengharapan, singkatnya pengharapan adalah sebuah keyakinan untuk kita berjalan dalam kehidupan dalam masa depan yang lebih baik, dan di saat yang sama muncul keberdayaan untuk kita mewujudkan hal-hal yang ada di depan kita. Dan sekali lagi, yang membuat harapan itu tiba-tiba pudar, saudaraku, adalah biasanya tragedi ataupun bencana. Ada seseorang yang bernama McClellan, saudaraku, mengalami keterpurukan karena ketika dia masih muda perkasa, dia menjadi seorang prajurit Amerika yang dikirim ke Vietnam, Vietcong. Dan satu saat dalam sebuah sirkumstan perang, saudaraku, ada granat yang dilempar kepada dia dan dia coba menangkap granat itu untuk dilempar kembali, tetapi terlambat. Granat itu meledak dan hilanglah kedua kakinya dan juga hancur tangan kanannya, yang tersisa hanya tangan kirinya dan tubuhnya, saudaraku sekalian. Lalu dia sepanjang hidupnya, kemudian sampai pertengahan hidupnya mengalami keterpurukan. Dia menjadi seonggok daging yang hidup tetapi sebenarnya tidak hidup. Sampai kemudian dia mendapat pencerahan, ilham
dari kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat yang kelima yang bunyinya demikian. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudaraku sekalian, sekali lagi, bila mana Roh Allah, Roh Kudus yang memberikan pengharapan kepada kita, apapun keadaan fisik kita, bahkan seperti McClellan yang hanya tinggal tangan kirinya, sedangkan kedua kakinya dan lengan kanannya yang hancur dan tidak lagi tersisa. Tetapi kehidupannya menjadi kehidupan yang kemudian bermanfaat bagi banyak orang. Pada akhirnya dia menjadi senator yang terkenal di Amerika, saudaraku, dan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Saudaraku sekalian, kemudian bagaimana dengan keadaan kita? Mungkin kita belum separah McClellan, tapi mungkin saudaraku sekalian kita berkata situasi saya sangat sulit dan sungguh-sungguh tidak bisa saya pikirkan dengan akal. Orang boleh berkata jangan putus asa, tapi kalau dalam situasi saya barangkali tidak ada orang yang bisa tetap kuat dan bersemangat. Saudaraku sekalian, saya percaya keadaan-keadaan inilah yang sebenarnya Anda dan saya alami hari-hari ini. Saudaraku, di Alkitab ada sebuah pengalaman daripada Daud atau Raja Daud yang sebelum dia menjadi raja. Saudaraku, kisah Daud ini adalah sebuah kisah di mana saudaraku ketika dia berhasil dan mengalahkan musuh-musuh Israel, justru dia dimusuhi oleh mertuanya Saul dan kemudian justru dia diancam dan dikejar-kejar. Sampai satu saat dia mempunyai pemikiran untuk dia bergabung dengan Raja Filistin, saudaraku, supaya tidak lagi Saul, mertuanya Raja Israel saat itu, mengejar dan membunuhnya. Karena jasa-jasanya kemudian saudaraku sekalian, Daud diberi oleh Raja Akis, Raja kota Gag, yaitu kota Siklak, saudaraku sekalian. Dan suatu saat ketika Raja kota Gag, Akis ini saudaraku, bersepakat dengan raja-raja Filistin kota lain untuk memerangi bangsa Israel dan mengajak Daud untuk memerangi bangsanya sendiri, saudaraku. Maka saat itu raja-raja Filistin, kota-kota yang lain itu tidak sepakat dengan Raja Akis, Raja kota Gag ini, saudaraku. Artinya apa? Mereka tidak sepakat untuk membawa Daud, oleh karena Daud adalah tentara daripada pasukan Israel sendiri. Sehingga saudaraku, Daud disuruh pulang ke Siklak. Dan ketika itu terjadi sebuah kejadian yang sangat tragis, saudaraku. Saya akan bacakan buat Anda kejadian itu dari 1 Samuel 30 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat yang kelima, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinom, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Ayat yang ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku sekalian, ini sebuah kisah yang tragis. Ketika Daud sebagai pemimpin justru dimusuhi oleh para tentaranya, oleh anak buahnya yang dimana dia memperjuangkan. Sebuah keadaan di mana dia sendiri hampir dibunuh dan dilempari batu oleh anak buahnya. Kepercayaan tidak ada lagi daripada anak buahnya kepada Daud.
Padahal saudaraku, yang mengalami keadaan ini bukan hanya Daud atau keluarga Daud. Tetapi bukan hanya keluarga dari prajuritnya, tetapi keluarga Daud juga. Sehingga saudaraku, keadaan yang terjepit ini, Anda lihat mereka semua menangis dengan pedih. Dan sampai tidak kuat lagi menangis. Saudaraku sekalian, sebuah keadaan di mana secara logika, kekuatan manusia, akal manusia, pengalaman manusia, tidak ada lagi jalan keluar. Orang-orang yang mereka cintai ditawan, anak-anak dan istri mereka. Dan mereka sebenarnya juga lagi kelelahan karena baru pulang dari pertempuran yang lain. Saudaraku sekalian, keadaan begitu menjepit. Tetapi Alkitab berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, sebuah keadaan di mana sekali lagi bahwa kekuatan itu hanya didasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan dan bukan kekuatan manusia dan pengalaman manusia. Pertanyaannya buat Anda dan saya, sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana tiba-tiba Daud sanggup menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku sekalian, saya melihat ada 3 hal yang terjadi, yang bukan karena terjadi begitu saja, tetapi saya percaya saudaraku tiba-tiba muncul karena ketidakputusasaan Daud itu muncul, saudaraku sekalian. Hal yang mengingatkan Daud siapa sebenarnya Allahnya itu. Saudaraku sekalian, ketika kita mengalami hal-hal yang di luar batas kekuatan kita, saya percaya, kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan berbicara siapa Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa Allah adalah Bapa yang baik. Allah adalah Bapa bagi setiap kita yang percaya, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Saudaraku sekalian, seorang guru bertanya kepada muridnya, menurut engkau siapakah Tuhan itu? Seorang anak yang bapaknya dokter berkata, Allah, Tuhan adalah penyembuhku. Dan seorang anak yang bapaknya adalah pemulung berkata, Allah adalah Tuhan yang merecovery, yang membentuk dari keadaan yang tidak berharga menjadi keadaan yang berharga. Seorang anak yang bapaknya adalah seorang pedagang yang berhasil berkata, Allah adalah Tuhan yang selalu mencukupi kebutuhanku. Saudaraku, sekali lagi dalam keadaan circumstance di mana Anda tidak lagi bisa dengan secara logika menguatkan diri Anda, biarlah Anda mengerti siapa Allah Anda buat kehidupan Anda. Alkitab berkata dia Bapa yang baik. Tapi Daud punya pengalaman bahwa Allahnya itu adalah gembalaku. Dikatakan saudaraku dalam Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Tiba-tiba di dalam seluruh sel tubuh daripada Daud dikuatkan. Dan Tuhan menggambarkan dirinya sebagai gembala seperti posisi Daud yang dulunya adalah gembala. Dan dikatakan dalam ayat itu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku sekalian, saya percaya Anda bukan seperti Daud. Tetapi Tuhan bisa menyatakan eksistensinya di dalam hidup Anda. Seperti apa Tuhan itu dalam hidup Anda. Mungkin dia menggambarkan sebagai kekasih, sahabat, teman yang baik, penyokong hidupmu, pembuat hal-hal yang tidak masuk akal dalam hidupmu. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan saya pernah mengalami juga masa-masa lalu di mana saya begitu terjepit dan ada pertolongan Tuhan yang luar biasa, ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Saudara, pada saat saya kelas 3 SMA, saya tahu bahwa saya tidak mungkin bisa kuliah kalau saya tidak masuk universitas negeri. Tapi saudara, tiba-tiba ada sebuah keadaan
sekolah itu ditambah setengah tahun. Di mana akhir daripada ajaran itu, saudaraku sekalian, tidak di bulan itu tetapi ditambah 6 bulan kemudian. Saudaraku, penambahan 6 bulan itu membuat saya belajar lagi beberapa hal untuk saya mempersiapkan bimbingan tes masuk di dalam perguruan tinggi negeri. Anda tahu saudaraku, saya masuk di perguruan tinggi ternama dan saya tidak bayar banyak tetapi bayar hanya minim. Dan saat itu tiba-tiba Roh Kudus berbicara, tiba-tiba sepertinya bahwa setengah tahun itu hanya ditambahkan buat saya supaya saya bisa kuliah, saudara. Padahal ya mungkin bukan buat saya saja. Tetapi seolah-olah Roh Kudus berbicara demikian, saudaraku. Saudaraku, saya mengingat siapa Tuhan yang selalu menolong dalam kehidupan saya. Yang kedua, saudaraku sekalian, Daud juga seperti halnya saya, dia mengingat, dia diingatkan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam setiap keadaan di dalam hidupnya. Sehingga dia seperti pertolongan yang pernah Anda alami dalam masa-masa lalu, saudaraku. Daud menuliskan dalam Mazmur 40 ayat ke-6 demikian. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku sekalian, banyak kali kita lupa, tapi keadaan seperti ini biarlah kita mengingat apa yang Tuhan pernah lakukan. Dalam saat ketika saya berbisnis, ada satu keadaan yang juga parah seperti sekarang. Ketika keadaan itu disebut krisis moneter tahun-tahun, puluhan tahun yang lalu, tahun 98. Sebuah keadaan yang juga saudaraku secara logika untuk sulit untuk dilewati. Tapi saya tahu di situ Tuhan menolong dan membuat saya juga melewati masa-masa sulit itu. Hari ini saudaraku sekalian, saya tidak terlalu khawatir seperti dulu. Karena ada batu tanda loncatan bagaimana Tuhan sudah menolong saya. Jadi yang kedua, saya mengingat akan pertolongan Tuhan. Anda dan saya harus mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa itu. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudaraku yang berikutnya, dalam keadaan seperti ini, mari izinkan Tuhan berperan dalam situasi sulit kita. Hari-hari ini mungkin Anda tidak banyak bertemu dengan teman-teman, kegiatan Anda berkurang. Tapi biarlah kita semakin intensif untuk coba membaca dan merenung siapa diri kita dan apa maksud Tuhan dalam hidup kita. Hal-hal apa yang Tuhan ingin perbaiki di dalam hidup kita. Masihkah ada hal-hal yang belum beres dalam hidup kita dan Tuhan ingin saudaraku lebih mendewasakan kita atau mengajarkan jalan-jalannya yang belum kita kenal. Itu sebabnya saudaraku, mari kita banyak berdoa, baca firman. Dan kemudian saudaraku sekalian, kita juga kemudian berdoa dalam bahasa-bahasa roh. Saudaraku sekalian, ketika bagi saya, bagi beberapa Anda yang berkarunia bahasa roh, mungkin ada orang yang mengejek. Tetapi saudara, saya percaya ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, ada hal-hal yang tiba-tiba impresi daripada Tuhan yang menguatkan setiap kita. Di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian juga saudara. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, R besar, roh Allah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara, dalam keadaan-keadaan seperti ini seringkali kata-kata kita jadi terbatas. Karena situasi begitu sulit. Yang muncul hanya kata hati dan tetesan air mata. Lalu yang bisa terungkap saudara, bahasa yang keluar yang terucapkan secara bahasa roh yang tidak dimengerti. Tapi percayalah saudara, ketika kita mulai berkomunikasi dan mengizinkan Tuhan yang berbicara melalui bahasa roh di dalam diri kita itu, maka itu akan membuat setiap kita saudaraku tiba-tiba berbicara dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan itu berasal daripada Tuhan. Dan itulah yang akan menguatkan Anda dan saya untuk berjalan dan melihat bagaimana Tuhan kemudian memberikan jalan keluar, memberikan hikmat yang mungkin kita tidak pernah bayangkan sebelumnya. Ketika
peran Tuhan melalui doa dan perenungan firman Tuhan dalam hidup setiap kita. Kita mulai membangun sebuah hubungan yang intim dengan Tuhan, saudaraku sekalian. Kita mulai melihat bahwa firman itu mulai berbicara pada setiap kita. Saudaraku sekalian, keintiman dan keadaan-keadaan di mana kita kemudian keluar daripada kesulitan dan kita melihat bahwa itu hanya semata-mata kekuatan Tuhan, membuat kita terus mempercayai Tuhan dan tidak pernah terlepas daripada Tuhan. Seringkali saudaraku kita bisa berkata ini karena aku, tapi keadaan-keadaan seperti ini ketika Anda melewatinya, Anda tidak pernah bisa berkata ini karena kekuatanku, ini karena kepandaianku. Ini semua karena Tuhan. Saudaraku, inilah yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita. Dia ingin saudaraku sekalian dalam hidup kita muncul sebuah hikmat, muncul sebuah pengetahuan. Dan di dalam Amsal 24 ayat 14 dikatakan pengetahuan dan juga hikmat itu seperti madu untuk kita. Jika kita mendapatkannya, maka kemudian saudaraku masa depan kita, saudaraku tidak akan pudar. Kita menemukan masa depan dan masa depan kita tidak akan pudar. Semoga hari-hari ini yang kelihatan secara jasmani akal manusia sulit, tetapi bersama dengan Tuhan dan lewat hikmat yang diberikan kepadanya, setiap kita akan melewatinya, setiap kita akan memenangkannya. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Anda, kesaksian hidup Anda dan saya. Banyak orang boleh percaya kepadanya. Amin. Mari saudara kita berdoa dan biarlah setiap kita boleh merenung sejenak dan mendengarkan semata-mata kekuatan yang hanya daripada firman Tuhan. Tuhan terima kasih. Bagi Daud engkau gembala yang baik. Tapi bagi setiap kami, engkau bukan hanya gembala, engkau Bapa yang baik. Engkaulah yang lebih mengasihi kami daripada kami berusaha mengasihi engkau. Itu sebabnya engkau mengerti situasi, keadaan, posisi yang setiap kami ini alami. Barangkali keadaan-keadaan ini terjadi, kesulitan ini terjadi karena kesalahan kami. Tapi apapun Tuhan, kami percaya engkau Bapa yang baik. Dan Bapa yang baik dapat mengerti, menyadari, bahkan kalau situasi itu terjadi karena kesalahan dan kebodohan kami. Mari Roh Kudus kuatkan setiap kami. Biarkan kami menemukan Engkau dan merasakan manisnya kebaikan-Mu bagai madu yang menyegarkan tubuh, roh dan jiwa kami. Biarkan firman ini menjadi berkat. Kami tetap mempunyai pengharapan dalam situasi yang sepertinya tidak ada harapan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kalau kami akan beraktivitas dalam aktivitas sehari-hari kami dan selesai dengan kebaktian ini, biar kami terima berkat yang daripada-Mu. Saudaraku sekalian, terimalah berkat yang sempurna, yang baik, yang luar biasa dari Bapa di surga. Kasih yang tidak pernah meninggalkan kita dari Yesus Kristus Tuhan kita. Dan persekutuan kuasa Roh Kudus yang membuat hidup setiap kita berkemenangan hari ini sampai selamanya. Setuju percaya katakan amin. Bapak Ibu diberkati melalui ibadah online hari ini. Tetap semangat, tetap sukacita. Baiklah Bapak Ibu, ada beberapa informasi tambahan yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, Ambassador Online Service diadakan setiap hari Sabtu jam 5 sore. Yang kedua, Suara Pengharapan setiap hari Selasa dan Kamis jam 5 sore. Dan juga tidak kalah pentingnya, Renungan Harian Kingswood setiap hari di channel YouTube Rock Ambassador. Pastikan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap program di Rock Ambassador dengan setia, dengan semangat.
Dan tentunya tidak kalah pentingnya, sebelum Bapak Ibu mengikuti acara online di Rock Ambassador, pastikan kuota internet Anda tersedia. Tuhan Yesus memberkati.